pada aliran positivisme hukum ini menghendaki agar setiap metodologi dalam menemukan kebenaran menggunakan realitas yang eksis terlepas dari pra-perspektif yang subjektif. Kemudian ajaran ini masuk ke dalam ilmu hukum dengan mengalihkan pemikiran-pemikiran meta-yuridis atau moral, muncul positivisasi hukum. Kemudian norma hukum harus eksis dalam alamnya yang eksis sebagai norma positif. Kemudian aliran hukum positif memisahkan antara hukum dan moral. Nah, di sini ada antara Dasein dan Dasolen. Dan yang terakhir, legisme berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang. Nah, hukum positif ini ada macamnya dan ada tokohnya. Nah, dalam hukum positivisme atau positivisme hukum dibagi dua, yaitu analytical jurisprudence dan Rechtlecher. Nah, tokohnya yang pertama ini analytical jurisprudence, ini oleh John Austin pada tahun 1790 sampai dengan 1859. Kemudian ada Rechtlecher, ini ada Hans Kelsen. Nah, macam-macam dalam positivisme hukum, analytical jurisprudence, ini ada aliran hukum positif analitis. Ini merupakan hukum sebagai perintah penguasa. Atau di dalam bahasa asingnya, law is a command which obligates a person of person. Law and orders comes are set to process from superiors and to bind or obligate inferiors. Nah, dalam hal ini hukum adalah perintah penguasa. Siapapun yang ada di dalam wilayahnya wajib mengikuti aturan hukumnya. Kemudian ada John Austin pada tahun 1790 sampai dengan 1859 Masehi. Nah, hukum di sini adalah hukum dari Tuhan untuk manusia, kemudian hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, dari keduanya ini perlu dipahami bahwa hukum yang tidak sebenarnya ini merupakan hukum buatan manusia. Tetapi di dalam hukum positif ini dapat diklasifikasikan sebagai hukum yang sebenarnya. Nah, dalam hukum positif ini dibagi dua, hukum penguasa atau hukum individu. Dalam hukum penguasa atau individu, dalam hukum positif ini ada command, ada sanksi, kemudian ada dati dan sovereignty. Nah, di dalam hal hukum positif ini yang ada. Sedangkan di dalam hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang tidak dibuat oleh penguasa. Nah, sehingga perlu kita pahami bersama pada John Austin ini ada beberapa ketidaksesuaian antara hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan macam hukum positif atau macam positivisme hukum, Rechtlecher, nah ini ada teori hukum murni di mana hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Nah, hal ini Kelsen mendasarkan pada neo-kantianisme karena menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara isi dan bentuk bagi Kelsen. Hukum hubungan dengan bentuk bukan isi. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Nah, ini merupakan hukum dikeluarkan oleh penguasa. Baik, kita lanjut teori hukum murni Hans Kelsen, di mana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. What the ought to be, aliansi metodological, mengindikasikan bahwa pengertian hukum yang lahir melalui internal proses. Sedangkan
aliran metodikal, hukum yang dilebur untuk dalam elemen-elemen alam. Sedangkan internal proses di sini bukan gejala dalam masyarakat, tetapi diharapkan dapat melahirkan keadaan yang seimbang, tetapi ini merupakan keadaan yang tidak murni. Sedangkan what the law is, metode tunggal, yaitu hukum yang dipisahkan dari elemen-elemen alam, mengindikasikan pengertian hukum yang lahir dari eksternal proses di mana gejala dalam masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan berhukum. Nah, inilah yang dimaksud dalam keadaan yang murni. Kita masuk pada materi utilitarianisme, di mana utilisme adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan itu diartikan kebahagiaan atau happiness. The great happiness of the great number of people. Aliran ini dapat dimasukkan pula dalam positivisme hukum karena akhirnya berkesimpulan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Kemudian hukum merupakan perintah penguasa, pencerminan dari rasio semata. Tokoh utilitarianisme ini ada Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham menyatakan tentang keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, dikenal dengan utilitarianisme individu. Sedangkan John Stuart Mill ini membahas tentang kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan psikologi. Sedangkan Rudolf von Jhering, ini dia membahas tentang pengembangan ajaran sosial yang merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart Mill, dan Austin, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dari beberapa hal yang saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Sumber hukum alamiah, rasional, dan irasional. Kemudian yang kedua, positivisme hukum ialah menghendaki agar setiap metodologi dalam menemukan kebenaran menggunakan realitas yang eksis terlepas dari prapersepsi yang subjektif. Dan yang terakhir, utilitarianisme adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan itu diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Sebelum saya tutup, saya sedikit menyampaikan rencana pertemuan berikutnya masih tetap akan membahas tentang mazhab ilmu hukum, di mana kita akan membahas sejarah, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.